Kakak sakali deui ka para bapak oge ibu tiasa langsung menempati tempat nu parantos disayogikeun. Ka para bapak-bapak mohon ieu kursi di payuneun panggung masih keneh kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi manna alaina wa 'alal mu'minina khassah wa 'alal 'alamina 'ammah. Binabihi wa habibihi wa rasulih wa safiyihi wa kalimihi wa khalilih sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil anbiya'i wal mursalin wal malaikati ajma'in khatamin nabiyyin wal mursalin wa syafi'il mudhnibin wa rahmatihi ta'ala lil alamin al wasilatil uzma wal wasitatil kubra sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, wabil khusus para ulama, para guru-guru kita yang kita cintai, yang mana semoga beliau-beliau dan seluruh para ulama-ulama Allah dimanapun berada selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala wabah, dari segala penyakit. Dan semoga semuanya muslimin muslimat juga dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, segala musibah dimanapun berada. Dan semoga Allah selalu menghujankan rahmatnya dan barakahnya kepada kita dan seluruh muslimin muslimat dimanapun dan kapanpun berada. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita
dan dosa-dosa muslimin muslimat dimanapun berada. Dan semoga Allah menghujankan warna-warni anugerah, nikmat, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keamanan, rizki, kesehatan, keafiahan kepada kita dan kepada seluruh muslimin muslimat dimanapun berada. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang belum mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan hati kita dan menetapkan dalam hubungan tersebut dengan Allah dan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyempurnakan hubungannya dan juga dengan seluruh kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan melalui majelis yang agung ini segala doa-doa kita dikabul oleh Allah. Kita bertawassul kepada Allah dengan keagungan kekasihnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semua yakin bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di samping beliau adalah utusan Allah yang hak, juga beliau oleh Allah dijadikan imam semua utusan Allah, imam semua malaikat Allah, penutup semua nabi dan rasul. Dalam arti tidak ada pengangkatan kenabian baru, kerasulan baru. Kalaupun masih ada rasul yang hidup di masa kerasulan Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka rasul tersebut tidak bisa menjalankan syariatnya atau syariat rasul-rasul yang lain, kecuali harus menjalankan syariat Nabi akhir zaman, syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada rasul yang memiliki umat dari golongan rasul kecuali Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi Khadir alaihi salatu wassalam menjadi bagian dari umat Nabi kita. Nabi Isa alaihi salatu wassalam menjadi bagian dari umat Nabi kita. Menurut sebagian riwayat juga Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam menjadi bagian dari umat Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menjadikan Nabi kita sebagai rasulnya, namun juga Allah menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah yang paling agung di sisi Allah. Wasilah apa? Yang pertama, menjadi wasilah bagi keberadaan seluruh makhluk Allah,
Karena semua makhluk Allah diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nur Nabi kita oleh Allah diciptakan paling awal, sebelum seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah. Sehingga tidak ada makhluk yang paling awal didhahirkan oleh Allah di alam wujud makhluk, dan yang paling dulu diagungkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, yang paling dulu diwahyui oleh Allah, mendapat karunia Allah paling awal, rahmat dan keberkahan dari Allah paling awal, kecuali nur Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga tidak ada makhluk yang paling awal mengenal Allah, yang paling awal mengagungkan Allah, paling awal sujud kepada Allah, paling awal mencintai Allah, paling awal memuji Allah, paling awal menyembah Allah, kecuali nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nur ini juga dijadikan sebagai sumber rahmat Allah yang Allah bagikan ke seluruh ciptaannya, sumber warna-warni kebaikan Allah yang Allah bagikan ke seluruh ciptaannya, sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak kebagian daripada rahmat dan segala kebaikan Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dijadikan wasilah bagi seluruh kebaikan Allah, rahmat Allah yang Allah bagikan ke seluruh makhluknya. Dan juga bagi ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada semua hamba-hambanya, semua nabinya dan rasulnya alaihimussalatu wassalam. Dan juga kepangkatan-kepangkatan yang tinggi di sisi Allah yang Allah berikan kepada para kekasih-kekasihnya, semuanya lewat nur Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan wasilah oleh Allah bagi siapapun yang ingin dekat dengan Allah, ingin mengenal Allah, ingin meraih cintanya Allah, ingin meraih ridhanya Allah, ingin meraih warna-warni anugerah dari Allah. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijadikan wasilah oleh Allah bagi siapapun makhluknya yang ingin diterima pengabdiannya oleh Allah dan ingin dikabulkan doanya oleh Allah. Semua melewati wasilah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dengan wasilah Nabi kita semua. Sehingga kita semua faham kepada makna bahwasanya Nabi kita oleh Allah dijadikan
rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam, hatta bagi makhluk yang terdahulu, rahmatan lil anbiya wal mursalin, rahmat bagi semua nabi dan rasul yang terdahulu. Namanya alamin karena alamin kullu ma siwallah, semua selain Allah, setiap perkara apa saja selain Allah itu namanya alam. Nabi kita oleh Allah dijadikan rahmat bagi semua alam, maka semua makhluk terdahulu pun mendapatkan rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat rasul-rasul terdahulu pun mendapatkan rahmat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dan apapun, malaikat, aras, kursi, surga, neraka, lauh mahfud dan qalamnya, langit sepenuhnya, bumi, semua alam, semua kebagian, baik yang terdahulu maupun yang setelahnya sampai tiada ujungnya, semua kebagian rahmat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni rahmat Allah, namun melalui Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yang bersaksi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kita faham ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya menceritakan tentang bahwa Allah dulu di alam arwah, Allah telah mengambil perjanjian dari semua rasul, dari semua nabi dan semua umatnya masing-masing. Apa perjanjian itu? Yaitu harus beriman, harus cinta, harus mengagungkan dengan sebetul-betulnya, dan harus siap membela dengan sebetul-betulnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua para nabi, para rasul terdahulu dan umatnya yang beriman, semua dipinta agar berikrar semua, dan semua berikrar, semua pada mengucapkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah, dan semua pada berikrar siap membela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah menyatakan bahwa Allah pun bersaksi bersama mereka para nabi, para rasul dan umatnya masing-masing yang beriman. Ini sudah Allah taala kabarkan kepada kita, ya, tentang pengambilan sumpah, pengambilan janji, pengambilan ikrar Allah. Masya Allah, di mana para nabi, para rasulnya masih di alam ruh, dan umatnya masing-masing masih di alam ruh. Nabi kita juga masih di alam ruh Allah. Perjanjian dari Allah, ingat perjanjian Allah, Masya Allah, perjanjian para nabi-nabi, perjanjian umatnya sudah diambil oleh Allah perjanjiannya. Harus beriman, dan semuanya beriman. Padahal nabinya juga entah berapa ratus tahun, entah berapa miliar tahun, gitu kan? Dari masa itu ke dilahirkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabinya juga belum didhahirkan ke alam dunia. Bumi ini masih kosong, belum ada manusia. Allah, kan? Tapi di alam ruh semua nabi dan rasul dan umatnya semuanya sudah beriman dan siap membela, sudah mencintai, mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah.
Masya Allah. Ini artinya Allah muludan. Ini artinya Allah muludan. Karena pengambilan ikrar dan janji itu menceritakan tentang harus beriman kepada Nabi yang akan lahir di kemudian hari. Yang akan datang di kemudian hari, itu artinya muludan. Sudah Allah ceritakan kepada nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu dan umatnya di alam arwah. Ini muludan Allah di alam arwah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, kita fahami. Apa yang Allah bicarakan kepada para nabi dan para rasul dan umatnya terdahulu di alam arwah tentang harus beriman kepada rasul. Allah sudah sebut rasul di alam arwah itu, kan? Tentang harus mencintai dan mengagungkan ke rasul ini. Allah ceritakan nabi kita di alam ruh kepada semua nabi, kepada semua rasul dan kepada semua umatnya. Dan itulah yang disebut maulid nabi. Ya, merayakan maulid nabi, mengagungkan maulid nabi, maulid yang akan didohirkan entah berapa miliar tahun lagi. Allah sudah bicarakan kepada semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul dan umatnya di alam ruh sudah dikasih bisyarah oleh Allah. Dan semuanya yang beriman dari umat para rasul adalah yang beriman di alam itu. Yang beriman di situ, ingat, yang beriman di alam ruh saat itu. Allah. Dan ternyata tidak ada satupun nabi dan rasul dan umatnya masing-masing Allah yang tidak beriman, yang tidak mencintai, yang tidak mengagungkan, yang tidak siap membela kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bersyahadat yang sama syahadatnya dengan syahadat kita. Maka Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, maka secara hukum semua nabi dan rasul dan umatnya masing-masing yang terdahulu yang beriman itu secara hukum adalah sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau nanti di akhirat semua para nabi semuanya berkumpul di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau ternyata waktu diisrokan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua berjamaah bermakmum, ingat, kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa semuanya. Nabi kita menjadi imam. Ya. Ini agar kita semakin faham, kan? Agar kita semakin faham. Ternyata Masya Allah tidak ada satupun nabi dan rasul dan umatnya masing-masing terkecuali semuanya beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama dengan syahadat kita semuanya. Allah. Artinya kalau tidak beriman kepada Nabi kita, tidak mencintai, tidak mengagungkan kepada Nabi kita, kalau tidak siap membela kepada Nabi kita, artinya
ini akan berhadapan dengan murka Allah semua. Kan? Itu dari alam ruh. Bayangkan. Dari alam ruh. Makanya Nabi kita adalah satu-satunya ciptaan Allah. Ingat, satu-satunya hamba Allah, satu-satunya Nabi Allah, satu-satunya Rasul Allah, satu-satunya kekasih Allah, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sambungan kepada Allah, yang diterima oleh Allah sebagai rujukan, sebagai sentral, ya, sambungan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, ta'zim kepada Allah, ketaatan kepada Allah harus tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tidak tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh Allah, siapapun itu. Jangankan umat yang setelah diutus Nabi kita, umat yang sebelum diutus Nabi kita tetap harus beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, semuanya tidak bisa diterima oleh Allah. Imannya, ibadahnya tidak bisa diterima oleh Allah. Ini makna Nabi kita merupakan wasilah yang tertinggi, dan wasilah yang termulia. Masya Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya yang beriman kepadanya. Dan kita semua berkumpul di sini saling bersaksi satu sama lain bahwa tidaklah kita berkumpul di majelis seperti ini terkecuali karena cinta kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali karena kita yakin, kita beriman, kita mengagungkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali kita taat tunduk kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ingat, malam ini menjadi saksi cinta kita. Ya, kalau kita kedinginan, ini menjadi saksi cinta kita. Kalau kita kehujanan, menjadi saksi cinta kita. Kita berkorban harta, berkorban tenaga, menjadi saksi cinta kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta ini mempertemukan kita dengan Nabi yang kita cintai. Semoga cinta ini mengumpulkan kita dengan kekasih kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mata yang hina dan penuh dosa ini suatu hari, suatu saat diperlihatkan oleh Allah kepada wujud Nabi kita yang agung. Semoga suatu hari tangan kita yang kotor ini bisa bersentuhan bersalaman dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Badan yang hina ini bisa berdekatan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah membikin kaidah, yang mana kaidah yang beliau bikin tentunya tidak sembarang, karena beliau tidak berbicara atas nama hawa nafsu. Ma yantiqu anil hawa. Allah menyatakan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara atas nama hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, terkecuali adalah atas nama wahyu Allah. Nabi kita bersabda dalam hadis sahih Bukhari di antaranya, dan ada hadis-hadis riwayat lain. Apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab.
manusia dikumpulkan beserta siapa yang ia cintainya. Masya Allah. Artinya cintalah yang akan mengumpulkan yang cinta dengan yang ia cintai. Cintalah yang akan mempertemukan yang cinta dengan yang ia cintai. Pahami? Ya. Di sini perlunya kita terus membina kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun kecintaan dalam hati kita, hati keluarga kita, anak-anak kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan cinta kita bisa berkumpul dengan Nabi. Hanya dengan cinta kita bisa memandang Nabi. Hanya dengan cinta kita bisa berdekatan dengan Nabi. Semoga semuanya mendapatkan rizki, bisa melihat Nabi walaupun di dalam mimpi, dan bisa memandang Nabi di waktu terjaga, di kubur nanti, ketika bangkit dari kubur nanti. Dan kita semoga bisa mendapatkan minum dari danau Nabi, dari tangan Nabi langsung, ya bisa meminum yang mana seteguk dari minuman air danau Nabi SAW kelak, maka bisa menghilangkan lapar dan dahaga selama-lamanya. Allah. Semoga kita dengan cinta ini kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dan tanpa didahului dengan cacian dan siksaan. Ya, dengan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlihatkan tanda cinta itu, perlihatkan tanda pengagungan kita kepada Nabi kita itu harus diperlihatkan. Jangan hanya disimpan di hati, harus diperlihatkan. Dan sesungguhnya cinta itu akan sulit diumpetin. Pasti akan ketahuan. Yang cinta dan yang tidak akan ketahuan. Walaupun lisan mengatakan saya cinta, berjuta-juta kali diucapkan, tetap akan kelihatan benarnya hakikat cinta dalam hatinya atau tidak. Kan? Ataupun mulut tidak pernah mengatakan saya cinta, tapi tetap akan kelihatan gerak-gerik hari-harinya, apa yang diucapkannya. Orang cinta itu akan kelihatan, kan? Cinta kepada apapun akan kelihatan, cinta kepada siapapun akan kelihatan, walaupun bibirnya tidak mengaku. Tapi nanti akan kelihatan. Nah, maka bagaimana mungkin orang yang cinta bisa dihalang-halangi? Ingat, untuk memuji yang ia cintainya. Bagaimana mungkin orang yang cinta, sekali lagi, bisa dilarang untuk mengagung-agungkan yang ia cintainya. Sejuta hadis umpamanya kalau ada, sejuta dalil ya kalau ada, yang mengatakan bid'ah mengadakan maulid Nabi, bid'ah, dolalah finnar, tetap orang yang cinta kepada Nabi tidak akan bisa dilarang. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Karena orang yang cinta, hatinya akan selalu mengingat yang ia cintai. Orang yang cinta, mulutnya tidak bisa
diem daripada menceritakan kebaikan-kebaikan, keterpujian-keterpujian orang yang ia cintai. Lihat, orang yang cinta hatinya akan selalu merindukan kepada yang ia cintai. Ingat tuh. Orang yang cinta, telinganya tidak akan bisa dilarang daripada mendengarkan cerita tentang yang ia cintai. Itu orang yang cinta. Orang yang cinta hatinya akan selalu teringat ketika ada tanda-tanda yang berkaitan dengan yang ia cintai. Apa saja? Apa saja tanda-tandanya? Hatinya akan langsung teringat ketika ada orang lain nyebutin nama orang yang ia cintai. Ketika sampai kepada bulan, tanggal, itu kan, hari, nah, yang di mana bulan tersebut, tanggal tersebut, hari tersebut berkaitan dengan orang yang ia cintai. Begitu melihat foto tempat kelahiran, tempat perjuangan, tempat hidupnya, tempat di mana wafatnya, tempat medan dakwahnya orang yang ia cintai. Hanya lewat foto saja. Lewat foto saja. Begitu lihat foto Makkah, kan, langsung ingat orang yang ia cintai. Di sana kekasih saya dilahirkan. Di sana kekasih saya diutus menjadi rasul. Di sana kekasih saya, kan, berdakwah 13 tahun. Di sana terus terbayang. Masya Allah, sejarah hidup orang yang ia cintai. Lihat foto Madinah, begitu juga sama. Lihat Gua Hiro, cuma fotonya langsung mengingatkan kepada hati. Lihat Gua Hasur, langsung mengingatkan hati. Apa saja, walaupun hanya lihat fotonya saja. Nikmat sekali, hanya lihat fotonya saja. Yang dilihat bukan Quran, yang dilihat Gua Hiro. Cuma foto doang. Tapi hati bukan ke Gua Hiro. Hati kepada kekasihnya yang pernah diangkat jadi rasul, yang khalwat di Gua Hiro. Dan berpuluh-puluh hari di sana. Dan langsung teringat. Masya Allah. Di sanalah wahyu Allah, ilmu yang sakral yang pertama Allah turunkan kepada kekasih hati Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya? Semua akan jadi kenangan. Semua akan jadi kenangan, dan kenangan ini tidak mungkin bisa dihapus. Dan mengenang kekasih tidak mungkin bisa dilarang. Dengan jutaan dalil apapun, tidak mungkin bisa dihalang-halangi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka siapapun yang membid'ah-bid'ahkan acara Maulid Nabi di muka bumi ini tidak akan laku. Tidak akan laku, tidak akan laku. Karena tidak akan didengar. Meskipun dicaci, dianggap sesat, dijelek-jelekin, orang yang cinta itu tidak akan mendengar siapapun yang mencaci dirinya. Telinganya akan tuli. Ingat. Daripada mendengarkan cacian-cacian siapapun yang mencacinya. Paham?
Tidak akan tunduk, tidak akan nurut, walaupun dengan sejuta dalil, ketika dalil tersebut menghalangi hubungan cinta dirinya dengan yang ia cintai. Allah, Allah, Allah. Pujian akan terus bergema. Mulut akan terus basah dengan menyebut nama kekasihnya, dengan memuji-muji kekasihnya, dengan bersalawat salam kepada kekasihnya. Allah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa sia-sia mengorbankan harta benda untuk mengadakan acara Maulid Nabi, sia-sia, dianggap membadirkan, kan? Tabdzir, membadirkan harta, sia-sia, kan? Dianggap tabdzir waktu, dianggap tabdzir tenaga. Ya, buat apa capek-capek, buat apa, buat apa, buat apa, buat apa. Itu bid'ah dolalah dan sebagainya. Orang yang cinta tidak akan mungkin bisa dilarang. Jangankan cinta kepada Nabi, sang penyelamat, sang pengasih dan penyayang kepada umat yang melebihi sayangnya umat kepada anaknya sendiri, kepada dirinya sendiri. Sang pengangkat harkat martabat, sang penyuci jiwa raga harta benda segala sesuatu dari kotorannya. Masya Allah. Sang pendidik dengan didikan yang agung, yang mulia. Ilmu pengetahuan yang sakral. Pendidik kebenaran, keadilan. Dan keterpujian dalam sifat. Kemuliaan dalam niat dan perbuatan, juga ucapan. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang paling diunggulkan oleh Allah dalam segala sisi kebaikannya, zahir dan batinnya, dari azali sampai keabadiannya. Dialah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang yang cinta akan terus mengingatnya, mengenangnya. Orang-orang yang cinta akan terus memujinya. Orang-orang yang cinta akan dengan senang hati berkorban demi yang ia cintainya. Jangankan kepada Nabi, kepada bola jika cinta, ya seperti itu. Kepada musik, kepada nyanyian jika cinta, ya seperti itu. Kepada politik kalau sudah cinta politik, kepada organisasi kalau sudah cinta organisasi, kepada hiburan, permainan kalau sudah cinta Allah, kepada usep, jejer usep, ya kan? Mengail, ya, kalau sudah cinta ya begitu namanya cinta. Sama burung kalau sudah cinta, Masya Allah, kan? Masya Allah. Bisakah dihalang-halangi? Walaupun dengan jutaan dalil, tidak akan didengar jika ada yang menghalang-halangi. Itulah cinta. Allah, Allah, Allah. Maka berbahagialah wahai para pecinta Nabi. Beruntunglah wahai para pecinta Nabi. Terus sempurnakan kecintaan kita kepada Nabi. Dan didiklah anak-anak kita, keluarga kita dan masyarakat kita, teman-teman kita untuk mencintai Nabi. Ingat, hanya dengan cinta kita bisa bersama Nabi. Hanya dengan cinta kita bisa semangat dalam mentaati
menaati segala titah Nabi. Hanya dengan cinta kita bersemangat ingin mengikuti Nabi, ingin meniru Nabi dalam segala hal. Hanya dengan cinta hati kita akan merasa bahagia terus berbunga-bunga dari dunia sampai kubur sampai akhirat. Hanya dengan cinta, ingat, hati kita akan selalu merindukan Nabi. Hanya dengan cinta, ingat ya, kita bisa memandang Nabi. Kita bisa berdekatan dengan Nabi. Hanya dengan apa? Dengan cinta. Hanya dengan cinta kita akan merasa bahagia dalam berkorban dalam perjuangan Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hanya dengan cinta kepada Nabi kalau kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak akan takut mati. Karena esok kita akan bertemu dengan Nabi yang kita cintai. Coba menghadapi sakaratul maut orang yang cinta Nabi. Karena dengan kematian orang yang cinta bisa bertemu dengan yang ia cintai. Allah. Kematiannya menjadi indah. Kematiannya menjadi menyenangkan. Kenapa? Karena akan bertemu dengan sang kekasih. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadikan kematian menjadi kebahagiaan? Apa yang menjadikan pengorbanan menjadi kebahagiaan? Adalah cinta. Adalah cinta. Adalah cinta. Maka kecintaan inilah yang harus terus dibina, dipupuk, dijaga, disempurnakan terus. Ingat. Kalau hati sudah cinta, maka tidak akan ada amal soleh yang dilakukan secara terpaksa. Kalau hati sudah cinta, ingat, maka tidak akan ada amal salah yang dijauhi secara terpaksa. Allah, kan? Dicatat oleh kita. Dicatat. Fahami oleh kita semua. Salah kalau mengatakan bahwa cinta itu adalah ketaatan kepada Nabi. Salah. Salah. Ingat. Karena yang lahir dari cinta banyak sekali, bukan cuma taat. Ketaatan kepada yang dicintai itu hanya bagian kecil, ingat, dari perkara yang lahir dari rasa cinta. Ingat, yang cinta itu pasti taat. Ingat, tapi bukan cuma taat. Kalau hati sudah cinta, ya. Ingat, kecintaan itu akan melahirkan rasa rindu. Kecintaan itu akan melahirkan pujian-pujian. Kecintaan itu akan melahirkan ingin mendengar diceritakannya dan yang ia cintai. Kecintaan itu akan melahirkan siap berkorban dengan senang hati demi yang ia cintainya. Banyak hal. Dan kecintaan itu akan melahirkan hayalan-hayalan. Hayalan-hayalan tentang yang ia cintai. Dan banyak lagi tanda-tanda cinta. Maka kecintaan ini adalah pelajaran pertama, ya, di dalam menanamkan agama di hati siapapun. Maka kecintaan ini, ingat, harus ditanamkan lebih dulu. Karena kecintaan berbarengan dengan kepercayaan.
Kecintaan berbarengan dengan ta'zim. Maka semua ulama mengatakan sama, bahwa yang disebut dengan iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepercayaan yang bercampur baur dengan cinta dan dengan ta'zim. Itu namanya iman. Kalau tidak ada cinta walaupun percaya tidak termasuk iman. Ingat, kalau tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungan walaupun percaya tidak disebut iman. Ingat, maka semua mengatakan sama, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada imannya orang yang tidak ada cinta kepada yang ia percayai. Bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat, itu merupakan iman. Ingat, ta'zim mengagungkan Allah, mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan iman. Kalau ngaku iman tapi merendahkan Nabi, kan? Itu bukan iman. Karena tidak mungkin, kan? Orang yang beriman merendahkan, menghinakan, meremehkan orang yang ia imani, orang yang ia yakini. Allah, 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 Allah. Melalui majelis-majelis seperti ini, tanda-tanda cinta bermunculan. Melalui perjuangan-perjuangan dakwah, tanda-tanda cinta bermunculan. Ingat, melalui pengamalan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup, dalam segala gerak-gerik kehidupan, ini tanda-tanda cinta bermunculan. Melalui pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, ini tanda-tanda cinta yang bermunculan. Dibacakannya sirah nabawiyah, sering dibacakannya riwayat keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda-tanda cinta yang bermunculan. Nah, ini perlu terus dibina cinta ini. Dan inilah yang menjadi benteng akidah. Inilah yang menjadi kekuatan dalam keimanan yang akan dibawa mati oleh kita semua. Inilah yang akan menjadi sebab mati husnul khatimah. Apa? Cinta. Dan cinta, mudah-mudahan kecintaan kita disempurnakan oleh Allah. Ta'zim kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam disempurnakan oleh Allah dan dijaga oleh Allah dan diabadikan oleh Allah hingga hidup di dunia ini bahagia karena cinta, dan mati pun bahagia karena cinta, dikubur pun bahagia karena cinta, bangun dari kubur bahagia karena cinta, di mahsyar bahagia karena cinta, dan sampailah ke negeri kebahagiaan yang abadi surga karena cinta juga. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa rada'an jami'is sahabah al-qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabikal karim fa'afidh alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadzal nabil mustafa wa alihi lisidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwi'na minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar kafir anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa harusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasir amalina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghaffar ya ghaffar
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syuhudillah lahul fatihah. Amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan ya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.